ya. Jadi ya apa yang dipengenin bisa langsung terrealisasikan. Cuma dengan komunikasi. Oke. Tinggal 10 menit lagi. Makasih ya. Iya. Ini yang cowok nggak ada nih mau latihan public speaking nih. Yang cowok nggak ada ya? Namanya siapa? Aw, 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 aw. Siapa? Sorry. Nggak denger soalnya nggak denger. Dengan siapa? Dengan Kawama. Kawama Wiguna. Kawama. Oh pantesan dari jauh. Gua gitu dengernya. Kawama ya. Kawama ikut di OSIS? Enggak, tapi pengen banget. Dulu. Setelah lihat siapa pengen jadi penyiar. Setelah lihat siapa pengen jadi melatih public speaking. Setelah lihat Nadia Omara. Oh. Siapa lagi? Vincent Desta mungkin nggak? Ya, Vincent Desta sama yang podcast Deddy Corbuzier. Oh, jadi nih anak-anak sini semua denger podcast ya? Wah, download makanya RRI Digital ya. Itu banyak podcast di sana. Apa? Beli handphone lagi. Aduh, senangnya ya. Ternyata public speaking juga dunia broadcast, nggak cuman perempuan ya. Laki-laki juga suka. Cowok-cowok di sini di kubu kiri ada nggak yang pengen jadi broadcaster atau public speaking deh? Ada nggak? Wah, nunjuk. Kenapa nggak gini aja? Kenapa nggak gini aja? Hah? Sambil nunggu ya? Sambil nunggu nih. Yuk, siapa namanya? Korban tunjuk nih. Ya udah. Kalau boleh saran sih komunikasi diasah terus ya. Karena skill komunikasi itu penting buat dunia kerja, dunia perkuliahan kalian. Jadi gampang tuh, deal-dealan sama dosen gampang kalau komunikasi bagus. Yang paling penting keberanian dilatih terus. Oke. Atau teman-teman yang sudah kumpul di sini, boleh nggak agak maju duduknya? Ya, agak maju, rapatnya agak maju. Penuhi bagian depan dulu, ya. Ayo, maju yuk. Maju dulu yuk. Nah, agak merapat ke sini coba. Karena kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan live streaming. Coba dari Bluetooth, kebutuhan visual YouTube mana yang perlu dipenuhi? Kiri depan ya? Oke. Boleh kiri depan, biar nggak sepi banget ya terlihat di YouTube-nya. Maju. Ya, maju. Daerah sini agak pojok kiri saya ya. Nah, sini. Ya, agak sini dikit ya. Yuk, tidak apa-apa. Kita mengundang yang berminat, yang ingin mendengarkan bagaimana informasi penting dari Kakak Happy, Kakak Via, ya, Kak Ayu juga ngebahas soal tanggap cuaca. Ayo, yang di sini silakan agak kiri dikit. Kenapa? Mager banget. Oh, jadi ingat siapa nih mager banget di kantor nih. Ayo. Oh, panas. Sama saya juga panas nih. Forsma, la gitu, ada gak sih? Apa? Siapa yang tahu? Siapa yang berani? Kita ada punya yel-yel Fosma. Apa itu Pak yel-yelnya Pak? Jadi kan masih ingat yel-yel Fosma ya? Masa lupa sekolah di Forsma? Gimana? Semangat pagi. Ya. Pagi. Luar biasa Fosma. Oke, jadi dipancing dengan Forsma gitu aja. Dibaca dengan apa tadi? Semangat pagi. Semangat pagi Forsma, gitu. Oke, saya ulang ya. Mbak Novi, udah mau mulai nih? Oke, kita pemanasan bentar ya. Dengan jargon. Semangat pagi. Oke, Forsma Jaya saya hebat. Sekali lagi yuk. Semangat pagi. Wih, tepuk tangan dong. Ini kalau rekan-rekan RRI mau kompak nggak ya? RRI,
Iya, lagi sibuk semuanya. Lagi sibuk ya, kakak-kakak lagi sibuk tuh. Oke. Baik, terima kasih sudah mau bersemangat siang ini. Karena acara akan sudah dimulai. Bagaimana beli komang sudah ready? Oh bentar dulu. Nah, nanti akan dikasih kode untuk acara dimulai. Sebelumnya, kita mau ngingetin. Sekali lagi ya, yang bawa handphone, yang pengen tahu RRI sekarang pergerakannya semilenials apa gitu ya. Kalian tinggal cek di RRI Digital. Ada aplikasi di situ. Bahkan kalian bisa melihat penyiar-penyiar dengan tampilan yang baru di situ yang pengen akrab sama penyiarnya. Bisa melihat podcast. Bisa tahu bagaimana konten-konten milenial sekarang di RRI seluruh Indonesia. Di satu aplikasi aja ya. Yang tadi bilang pengen jadi broadcaster. Yang pengen belajar public speaking. Kuncinya adalah sering mendengarkan orang bicara. Sering dengerin, itu akan terlatih ke cara kalian ngucap. Dengan cara dengerin penyiar di radio-radio yang kalian suka. Termasuk aksesnya lewat RRI Digital ya. Oke? 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 Semangat pagi! Wah, senang banget dengernya. Ya, oke. Bagaimana Beli Mang? Atau kita mulai dulu ya? Kita mulai dengan sambutan dulu ya. Oke, langsung. Baiklah, oke. Ini karena acara sudah segera dimulai ya Bapak ya, mohon maaf. Kita akan langsungkan aja ke belakang jadinya. Oke, kita akan mulai dari Mbak Ayu dulu. Berarti dimulai dari opening Mbak Ayu ya. Iya, silakan. Tinggal dikasih bumper dulu. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang teman Pro2 dan pemirsa YouTube dimanapun berada. Tentu saja dalam dialog tangga bencana yang langsung disiarkan dari Gedung Serbaguna SMA Negeri 4 Singaraja. Di tengah kebersamaan kita telah hadir dua narasumber yang langsung saja kita akan perkenalkan kepada adik-adik yang sudah berkumpul di Gedung Serbaguna ini. Kita bersama Kak Happy Febriana. Selamat siang Mbak. Selamat siang Kak Happy. Iya. Apa kabar Kak Happy? Baik. Wah, Lahir luar batin biasa. kita baik. Lahir batin luar biasa. Ini semangatnya, totalitasnya untuk datang ke Singaraja. Tentu saja menyapa teman Pro2, pemirsa YouTube dan juga sharing nanti seputar informasinya bersama adik-adik kita yang sudah berkumpul di Gedung Serbaguna ini. Baik, kita juga bersama Kak Fia. Selamat siang Kak Fia. Selamat siang. Wah, sehat juga Kak Fia? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Gimana perjalanannya, lancar dari Jembrana ke Singaraja? Ada macet dikit tapi. Oh, ada macet dikit ya. Karena apa itu macetnya? Karena apa ya Hep tadi? Perbaikan ya. Oh, ada dekat perbaikan sini sih, jalan iya. gitu. Cuma nggak terlalu lama sih. Oke, Iya. yang pastinya sudah lancar ya dan Iya. selamat sampai di Iya. Singaraja. Iya, ini kita juga sudah bersama siswa-siswi dari SMA Negeri 4 Singaraja begitu ya. Nanti juga sharing seputar informasinya dalam dialog tangga bencana. Topiknya generasi milenial tanggap cuaca begitu. Jadi generasi muda atau milenial ini dapat menjadi aktor dan berperan aktif memberikan kontribusi yang positif dan informasi cuaca sejak dini begitu ya. Jadi hal ini dilakukan tentunya untuk melakukan antisipasi mulai awal berkaitan dengan perkembangan cuaca begitu yang berdampak pada perubahan alam.
Tentunya dari topik yang kita bahas begitu ya, jadi peran milenial memiliki arti yang penting terhadap cuaca sehingga pengetahuan terhadap kondisi yang terjadi di lingkungannya ini menjadi prioritas. Bagaimana pendapatnya Kak Happy? Oke, baik. Benar sekali kata Ayu. Mbak Ayu, kenapa kita harus merambah ke teman-teman milenial? Karena teman-teman milenial ini kan jumlahnya sekarang besar dan Iya. sangat penting karena teman-teman milenial ini yang memiliki kemampuan dalam mengakses informasi secara cepat dan dapat dimanapun tanpa terbatasnya ruang dan waktu. Jadi Iya. teman-teman ini dapat istilahnya menyebarkan informasi terkait info kesiapsiagaan bencana kepada keluarga, teman atau saudara. Jadi teman-teman dapat informasi sat-set langsung disebarkan. Iya. Jadi untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi, peran teman-teman milenial sangat penting sekali. Oke, kira-kira antisipasi seperti apa yang mesti dilakukan oleh generasi milenial terhadap tanggap cuaca ataupun tanggap bencana Oke, Kak Happy? baik, terkait informasi tanggap bencana sekarang itu informasinya memang melalui gadget ya Mbak Ayu ya, melalui gadget. Nah teman-teman milenial kan pasti semuanya punya handphone ya, Ya. ya kan, betul kan, terus main sosmed, apalagi sekarang dikit-dikit upload. Sekarang uploadnya itu tentang informasi kesiapsiagaan bencana. Misalnya adik-adik ini udah ada yang masuk grup. Istilahnya kalau misalnya anak muda sekarang ada ya grup-grup atau organisasi tentang kayak pramuka, terus PMI seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman dari situlah kita menyebarkan informasi. Misalnya kita ada informasi cuaca tentang akan datang hujan deras nih di Iya. daerah Buleleng khususnya. Jadi kita share di grup itu. Jadi teman-teman ini yang mulai aktif menyebarkan. Kan bapak atau ibu kan ada juga yang nggak main handphone, nggak main sosmed. Jadi melalui teman-teman ini informasi secara cepat dan tepat dapat tersebar. Itu salah satu antisipasi Iya. bencana di teman-teman milenial seperti itu. Iya, tentu saja dari sekolah ataupun dari SMA Negeri 4 Singaraja sudah mendapatkan sosialisasi dan edukasi begitu ya tentang bagaimana bisa mengurangi atau pengurangan resiko bencana yang tentu saja hadir pula di tengah kebersamaan kita Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Singaraja ya. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Ayu. Inge dengan selamat Bapak siang, Ibu. Mangku Mariade. Mariade. Sehat Bapak? Nggih, sehat Bu. Iya, tadi sudah prolog ataupun di awal disampaikan oleh Kak Happy ya bagaimana ini upaya ataupun antisipasi kepada generasi muda ataupun milenial begitu untuk pengurangan resiko bencana begitu ya. Sebelum ke Kak Fia mungkin dari Pak Wakasek bisa menyampaikan selama ini sosialisasi apa yang sudah diberikan kepada siswa-siswinya terkait dengan pengurangan resiko bencana. Pertama-tama tentunya kami mohon maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir. Oke. Jadi saya selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang Humas untuk mendampingi kegiatan ini. Jadi tentu hal ini kami selaku warga SMA 4 sangat berbahagia sekali karena sekolah kami itu mendapat prioritas lah semacam kepercayaan. Jadi siswa kami diberikan bekal tentang bagaimana tanggap bencana. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi SMA 4. Iya. Jadi sebagai tempat untuk sosialisasi tentunya kami bangga sekali dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Karena menurut saya itu memang benar adanya. Jadi akhir-akhir ini kan bencana sering terjadi. Jadi kita itu perlu informasi secepat mungkin terutama dari anak-anak yang milenial ini. Jadi kita tahu juga wilayah Singaraja ini kan juga sering ada bencana terutama di daerah selatan, daerah Iya. Git-Git itu ketika hujan turun sering terjadi banjir bandang kayak kemarin terjadi di Pancasari. Sehingga kita dengan cepat tahu bahwa di situ ada kejadian sehingga masyarakat Buleleng yang ingin berangkat ke Denpasar mungkin menunda kegiatannya karena mendengar informasi ada bencana longsor mungkin di Iya. daerah Git-Git situ. Jadi kami merasa sangat perlu sekali. Jadi ada sosialisasi semacam ini
Demikian Ibu. Ya, tentu saja dari pihak sekolah sudah memberikan yang namanya upaya-upaya antisipasi ini karena sudah memasuki musim penghujan Pak ya. Apalagi Ya, bisa betul, dikatakan Bu. Buleleng ini sudah teridentifikasi Ya. begitu. Tata letak, geografisnya yang bisa dikatakan rawan terhadap bencana begitu. Ini seperti Ya, apa benar, Bapak pihak sekolah untuk antisipasi? Mungkin tadi juga Kak Happy menyampaikan ada semacam komunitas organisasi begitu ya dari pramuka dan lain sebagainya. Itu bagaimana Bapak perannya sejauh Secara ini? spesifik sih kita belum punya untuk acara apa namanya grup-grup untuk tangkap bencana ini. Iya. Tetapi dalam kegiatan sehari-hari, jadi ujung tombak daripada siswa itu adalah di pramuka, kemudian anak OSIS, kemudian anak PMR, secara lintas kelompok lah selalu mengomunikasikan hal itu. Kita juga sudah pernah ikut kegiatan tanggap bencana, malah kita juga pernah ada semacam apa namanya latihan tanggap bencana itu dari tentang bencana apa namanya gempa bumi. Gempa bumi. Karena oke. Singaraja Ya. juga kan secara teoritis daerah yang rawan juga terhadap gempa bumi, baik itu gempa bumi vulkanik maupun tektonik. Jadi pengalaman Singaraja pernah loh Bu, tahun 76 Iya. gempa yang dahsyat di Singaraja. Oke. Nah jadi Singaraja itu potensi sekali Bu secara vulkanik maupun tektonik terjadinya gempa, itu yang pernah kita lakukan. Oke, berarti Nah, sudah untuk ada ini, simulasi Pak ya, simulasi bencana. simulasi. Oke. Nah ini untuk tanggap bencana sekarang ini tertarik sekali karena menyangkut masalah tentang apa namanya cuaca. Jadi baru kali ini kita mendapat edukasi semacam ini, makanya kami sangat berbahagia sekali mendapat kesempatan seperti ini. Oke, berarti atau mungkin di sela-sela pembelajaran diselipkan Pak ya untuk informasi-informasi atau update perakiraan cuaca terkini begitu Pak ya. Ya sudah tentu Ibu. Sudah tentu ya Nggih. Pak. Wah, luar biasa. Nah, ini peran aktif para milenial begitu ya berkaitan dengan tanggap cuaca seperti apa kalau dari BMKG Jembrana sendiri? Silakan Kak Happy. Cek. Oke, baik. Kalau misalnya kita merambah ke dunia milenial, Mbak Ayu ya, jadi kita tuh ada program namanya BMKG Goes to School. Benar BMKG apa? Goes to School, Benar apa oke. yang dikatakan oleh Bapak Wakil. Jadi kita teman-teman BMKG ini khususnya ada juga di bagian karena tanggap bencana itu misalnya di bidang datar, di bidang apa di daratan, jadi lebih banyak itu goes to school-nya itu di bidang gempa bumi, tapi tidak menutup kemungkinan di sela-sela sosialisasi atau presentasi itu ada menyelipkan tentang cuaca dan iklim sendiri. Jadi benar kata Bapak Wakil, di dalam sosialisasi itu kita praktek benar. Jadi praktek benar bagaimana ketika ada gempa dengan tektonik skala besar, Iya. bagaimana hal apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa tersebut. Terus kemudian kita juga ada kalau nggak di bagian milenial ada di perannya itu di teman-teman petani di Iya. bidang iklim. Jadi kita memberikan pelajaran bagaimana cara membaca informasi dari BMKG. Kenapa? Karena informasi BMKG itu lebih banyak warna dan gambar, memudahkan para pengguna atau para teman-teman untuk membaca informasi dari kita. Jadi kita memberikan informasinya dengan cara memberikan edukasi membaca info dari BMKG seperti itu Mbak Ayu. Oke, berarti BMKG Goes to School ini bisa dikatakan cara yang efektif ya memberikan betul, sosialisasi betul. ataupun edukasi di masing-masing sekolah Iya, begitu. kita sangat senang sekali jika diundang ke sekolah-sekolah ini. Jadi, dia bisa dengan senang menerima pelajaran kita. Bahkan ada yang testimoni, ibu, bapak-bapak tadi Kade atau Ayu dapat pelajaran tentang BMKG loh. Jadi ketika ada gempa kita harus gini. Misalnya kalau ada hujan deras harus begini. Jadi secara tidak langsung mereka juga mengedukasi bapak-bapaknya dan atau tetangga-tetangga bahkan saudara-saudaranya seperti Iya. itu. Jadi kita juga ternyata tidak percuma kita nih sosialisasi ke teman-teman yang dari kecil, SMP dan kemudian ke teman-teman milenial seperti itu Mbak Ayu. Oke, berarti tidak saja untuk mengandalkan begitu ya program dari BMKG Jembrane dengan adanya BMKG Goes to School. Ini juga diharapkan adik-adik kita ataupun siswa-siswi SMA Negeri 4 ya Bapak ya harus update terus informasinya. Masing-masing harus punya gadget Pak ya. Update informasi tentang cuaca terkini begitu ya dari BMKG.
Bagaimana Bapak? Ini semua sudah bisa dikatakan paham untuk menggunakan Iya, gadget. jadi di sekolah, jadi anak-anak siswa kami sudah biasa dengan gadget itu Bu. Apalagi di dalam kegiatan belajar mengajar memang mengharuskan anak-anak membawa HP atau gadget sekarang. Iya, iya. Jadi seluruh KBM kami memang informasi atau kami juga mengajar kadang-kadang melalui mereka aplikasi HP. Silakan dibuka linknya, silakan demikian. Jadi memang memungkinkan sekali. Jadi semua siswa sudah punya HP Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Saya ke Kak Via. Oke, ya bisa untuk ditambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Happy begitu ya, tentang implementasi berkaitan dengan tanggap cuaca yang bisa dilakukan begitu bagi generasi milenial saat ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Wakasek ya, Wakil Kepala Sekolah. Sosialisasi dan edukasi sudah intens Pak ya dilakukan termasuk dengan simulasi kebencanaan begitu. Kak Afia sendiri bagaimana? Kalau dari aku mungkin adik-adik bisa melalui kayak sosial media dari Instagram. Kalau dari BMKG di Bali sendiri kan ada 4 ya. Itu selalu update setiap 10 hari. Jadi ada cuaca yang akan ekstrim atau itu bisa diupdate dari Instagram. Mungkin ada yang tahu Instagramnya Bali, mungkin ada yang udah follow atau di Iklim Bali, adik-adik bisa lihat dari sana. Dia update setiap 10 harian untuk hujan, untuk update ada gempa di mana itu bisa lihat di info BMKG atau di BMKG Bali yang selalu update. Ya, gitu sih. Ya, adik ini semacam informasi yang sangat-sangat penting begitu ya, bermanfaat untuk adik-adik semua yang sudah berkumpul di sini. Jangan lupa tetap follow begitu ya, BMKG Bali yang ada Ya. di IG. Iklim Bali. Iklim Bali dan Untuk di Balinya itu Iklim Bali. Kalau yang di BMKG seluruh Indonesia itu info BMKG. Mungkin udah Oke. pada tahu ya info kalau belum BMKG. follow sekarang Silahkan di follow, follow gitu ya, karena mengingat ini perubahan cuaca sudah mulai ya, Iya, Kak, lagi istilahnya lagi labil-labilnya nih. Oh iya betul. Kayak anak muda gitu labil Mbak Ayu. Mungkin boleh menjelaskan sedikit Mbak Ayu ya. Iya. Kenapa cuaca saat ini tuh labil? Ibarat adik-adik ini kalau labil kan sering, istilahnya sering mood nih berubah. Aku lagi kadang seneng, kadang sedih. Begitu juga lagi cuaca sekarang. Kenapa? Karena kita sedang dalam masa peralihan musim Mbak Ayu. Iya, Dari iya. musim kemarau ke musim hujan. Nah jadi atmosfer sekarang tuh lagi goyah nih menuju yang namanya musim hujan. Nah untuk di Buleleng sendiri musim hujan itu diperkirakan akan jatuh di pertengahan Desember hingga akhir Desember. Dengan puncak hujannya di bulan Januari dan Februari tahun 2024. Jadi teman-teman nih perlu waspada juga nih terhadap cuaca yang sedang tidak kondusif ini atau labil ini gitu. Jadi teman-teman harus sedia yang namanya nih payung, terus kemudian jas hujan di motor nih harus sedia banget Iya, nih karena kan betul, teman-teman betul. nih sekolah warawiri gitu. Jadi juga boleh disiapkan dari sekarang gitu. Terus kemudian kalau misalnya berpergian di saat kondisi seperti ini diharapkan adik-adik menghindari yang namanya pohon. Kenapa? Karena di cuaca saat ini petir dan angin kencang tuh sering kerap terjadi. Nah takutnya menyambar pohon pas adik-adik lagi neduh nih. Diharapkan pas hujan kenceng tuh adik di rumah aja, nggak usah istilahnya nggak usah keluyuran gitu ya Iya, Mbak Ayu, iya. ya di rumah aja anteng atau di sekolah aja diem aja seperti itu. Oke, ya ini info terkini ya adik-adik ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Happy tadi. Jadi kalian harus lebih hati-hati dan waspada begitu memasuki musim penghujan. Ini yang bisa dikatakan intensitas tingginya di bulan Januari Februari ya Kak Happy ya. Nah, apalagi adik-adik sudah tetap menjalankan pembelajaran begitu ya Pak Wakil Kepala Sekolah ya. Ini kira-kira seperti apa Bapak untuk istilahnya antisipasi awal tadi sudah disampaikan oleh Kak Happy karena kita akan memasuki musim penghujan dan intensitas tingginya itu di Januari ataupun Februari begitu. Jadi terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan banyak oleh Mbak siapa untuk kita antisipasi. Iya. Jadi terutama anak-anak kami kan juga begitu. Jadi tidak lepas daripada cuaca itu sendiri. Kadang-kadang mau berangkat ke sekolah juga hujan. Pulang juga kadang-kadang hujan secara tiba-tiba. Bahkan secara ekstrim kadang-kadang hujan sekarang. Iya. Tidak menentu. Jadi labil seperti usia mereka. Jadi mendadak hujan, mendadak panas dan sebagainya.
kadang-kadang hal itu bisa juga menyebabkan kondisi siswa cepat menurun. Apalagi siswa kami ini full day istilahnya. Iya, oh sudah full day ya Pak ya? Belajarnya dari jam 7, pulangnya jam 4, luar biasa kadang-kadang. Begitu cuaca panas luar biasa, Iya, siswa iya. kami mengeluh nih di kelas, Iya, panas iya. sekali. Udah ada kipas angin 3 juga masih kadang-kadang. Oke. Tapi besoknya agak sejuk. Nah itulah jadi apa yang dikatakan oleh Mbak tadi sangat benar sekali. Jadi cuaca hari ini betul-betul labil, Iya. kadang-kadang ekstrim, tiba-tiba Oke. hujan, langsung lebat, langsung bisa banjir. Jadi juga diketahui bahwa Buleleng ini kan kondisi daerahnya kayak gitu, Iya. daerah agak bawah di sini. Sehingga begitu hujan sedikit sering terjadi banjir. Nah maka dari itu kami, siswa kami sangat membutuhkan informasi yang terupdate. Jadi meski siswa yang diberikan edukasi, tentu siswa ini nanti akan menyampaikan kepada keluarganya, kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada adik-adiknya. Demikian Ibu. Iya, tentu saja meskipun cuaca bisa dikatakan ekstrim, labil, tidak mempengaruhi proses belajar mengajar di SMA Negeri 4 Bapak ya. Oke, bagaimana antusias ataupun respon dari siswa-siswinya Bapak mengingat terhadap dampak cuaca yang seperti ini begitu? Ya jadi ya jangan mahasiswa, ya kami selaku guru ya tetap selalu berharap. Jadi sesuai dengan mereka karena sebagai siswa apapun cuacanya itu ya kita harus tetaplah. Meski musim hujan ya kita berusaha tetap agar mereka ke sekolah, namun demikian kita tidak paksakan juga. Apabila terlambat di musim hujan ya kita maklumi juga demikian. Yang penting kegiatan mereka tetap berjalan. Kalaupun tidak bisa mereka hadir karena cuaca, yang penting mereka bisa berkomunikasi. Jadi kita utamakan juga keselamatan siswa. Jadi kalau mereka di jalan kenapa-kenapa ya kita juga yang bertanggung jawab. Jadi karena memang ketika cuaca yang ekstrim ya kita bisa maklumi kepada siswa. Oke, berarti sudah satu sama lain memiliki WhatsApp group begitu seperti itu Pak ya. Jadi ada info terkini ya. Oke. Jadi apabila siswa juga di tempat mereka tinggal hujan, mereka tinggal komunikasi Pak di tempat saya hujan. Saya mungkin terlambat datang. Oke, berarti Oke. ada permakluman begitu ya. Melalui WhatsApp group saja. Oke, baik ya, luar biasa ya. Komunikasi tetap dilanjutkan Pak ya. Karena namanya bencana itu di luar dugaan ya Kak Evi ya. Tidak bisa diprediksi begitu. Betul. Jadi jangan sampai tetap menunggu apa info dari BMKG, tetap aja kita harus waspada Waspada, begitu ya. ya. Ya, dan tentu saja generasi muda, teman Pro 2 dan juga pemirsa YouTube ini memiliki ciri yang harus berani begitu ya, mengemukakan baik itu pendapatnya, memiliki kemampuan menyerap nilai dan gagasan baru, inovatif, kreatif dan memiliki ide serta gagasan baru yang menarik. Jadi mobilitas yang tinggi dan dinamis. Tentu saja dengan kesetia kawanan dan kepedulian sosial yang tinggi, peduli dari tanggap bencana akan kejadian di sekitarnya serta memiliki begitu ya kemurnian, idealisme, positive thinking dan mandiri yang juga suka pengetahuan akan sangat mudah untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan tanggap cuaca. Nah, sejauh mana BMKG melibatkan para milenial untuk itu, Kak Happy? Oke. Jadi peran kita mengajak teman-teman BMKG itu ada istilahnya waktu itu bukan tidak sengaja sih di Jemberana itu saya pernah diundang buat tim PMI untuk sosialisasi bagaimana tanggap bencana sendiri dan mereka juga mengajak bagaimana nih kalau tim BMKG ikut gabung di tim PMI sebagai salah satu informan yang karena kan PMI itu tidak berkaitan dengan darah aja ya ternyata mereka juga sebagai salah satu organisasi yang menanggulangi bencana seperti itu. Jadi kita diajak peran sertanya buat gabung di grup PMI itu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk gabung di grup-grup atau di komunitas-komunitas yang memerlukan informasi dari kita itu sendiri Mbak Ayu. Oke, iya. Apalagi semua sekarang serba ya, digital. Termasuk juga adik-adik harus mendownload yang namanya RRI Digital. Informasi, sosialisasi dan edukasi apapun bisa adik-adik dengarkan. Bagaimana sudah ada yang download belum?
Sudah ya, karena tadi Kak Dia sudah ngasih bocorannya ya, cara untuk mendownload begitu ya RRI Digital. Baik, tadi sudah panjang lebar kita dengarkan pemaparan baik itu dari Kak Happy, Kak Via, dan juga Wakil Kepala Sekolah kalian. Nah, untuk adik-adik yang sudah hadir di Gedung Serbaguna ini, silakan untuk bertanya. Kami beri kesempatan tentunya bisa menyampaikan pendapatnya, saran, masukan. Ada door prize-nya loh. Siapa yang mau door prize? Lah, kok cuma satu? Siapa lagi? Kayaknya nanti Mbak, kita pancing-pancing dikit pasti banyak bertanya. Oke, ayo. Siapa yang mau door prize? Baik, di sesi pertama bagaimana Kak Happy? Tiga penanya, Tiga pertanyaan dulu nanti dari saya juga boleh ada bertanya. Oke, siap. Ya, silakan yang tadi angkat tangannya, silakan maju, nggih. Bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Evan Satria, saya dari kelas IPS. Oke, jadi langsung ke pertanyaannya, saya ingin bertanya tentang tentang bencana di Buleleng. Lebih tepatnya di kota Singarajanya itu lebih rawan di kota Singarajanya itu bencana seperti apa itu? Ya, bencana di kota ibu di kota Singaraja itu lebih rawan apanya itu daripada di keseluruhan Bulelengnya? Lebih di satu kota Singarajanya itu yang harus diwaspadai dan juga yang kemungkinannya bakal ada gitu. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Door prize-nya gimana nih Kak Happy? Siapa namanya tadi? Evan ya? Evan. Oke, baik. Saya kasih door prize-nya dulu sambil duduk ya. Sebelum duduk dikasih door prize Door ya? prize dulu ya. Kok tegang sekali ya Evan ya? Ayo senyum. Emang dari lahir begini, Bu. Oke. Evan, kamu bajunya ukuran apa? L cukup nggak? Apa size bajunya biasanya? L atau L mungkin. Kamu suka warna kuning? Kamu pilih sendiri deh. Warna favoritnya apa? Warna favoritnya apa? Merah. Abu-abu, hitam, putih. Makanan kesukaan apa? Oh enggak ya, enggak boleh ya? Enggak boleh lebih. Ya, XL ya. Boleh Mbak Pia dikasih dulu. Oke, tepuk tangan dulu buat Tepuk Evan tangan teman buat kita. Evan. Wah, Yang bangga berani ya. bertanya, Evan boleh duduk. Silakan. Waduh, bangga sekali nih wakil kepala sekolahnya punya siswa yang bisa dikatakan tanggap ya. Bukan saja nanti tanggap bencana, tanggap apa yang disampaikan oleh narasumber begitu ya. Oke, balik. Siapa lagi mau door prize? Siapa lagi? Ayo. Apa Nanti dikasih nilai A loh sama wakil kepala sekolahnya. Masih banyak banget ini. Masih banyak door Masih prize-nya banyak. nih. Apa saya jawab dulu aja ya Mbak Ayu Oke, ya? silakan. Baik, terima kasih kepada Evan. Jadi pertanyaan ini saya balikin lagi nih ke Evan nih. Aduh, saya agak maju dikit. Tadi pertanyaannya, bencana apa aja sih yang rawan akan terjadi di Singaraja, betul begitu? Jadi Evan sendiri asli orang Singaraja. Tapi sudah, bukan? Oh bukan, asli mana? Oh Kelungkung. Tapi di Singaraja sudah berapa lama? 3 tahun. Oke, jadi selama Evan di Singaraja ini, bencana apa aja sih yang pernah Evan rasakan? Ya? Gimana? Hujan deras, terus banjir, pernah nggak ngalamin banjir? Pernah tuh temennya tuh, asli Singaraja. Pernah ya? Ya pernah banjir ya di Singaraja ya? Pernah. Terus kekeringan pernah nggak? Nggak pernah, berarti aman-aman aja ya. Jadi gitu Evan, jadi kita Jembrana itu, BMKG Jembrana pernah membuat peta nih bencana-bencana apa saja yang pernah terjadi di Singaraja. Benar kata Bapak Wakil, ternyata di Singaraja itu pernah terjadi namanya gempa tektonik yang berskala besar dan dapat menimbulkan namanya tsunami. Jadi zaman dulu tahun 76 itu memang benar ada gempa yang berskala tinggi. Pertama gempa, berpotensi gempa. Kemudian tadi teman kita bilangnya ada banjir nih. Nah banjir, benar, banjir juga ada. Kemudian di daerah pesisir di daerah Pulaki Pak ya. Nah itu kan daerahnya di sebelahnya pantai itu. Nah potensi gelombang tinggi juga ada. Terus kemudian ada daerah namanya kalau tidak salah itu Sambire. Kebakaran hutan juga, karena tadi saya lewatin Tejakule. Kebakaran hutan. Terus Sambirenteng itu daerah Buleleng ya. Itu juga potensi kekeringan. Jadi Singaraja sendiri Kabupaten Buleleng itu lengkap banget yang namanya
bencana, kering, basah, kebakaran hutan itu. Longsor juga tuh, longsor di daerah Gigit, daerah tinggi. Nah jadi lengkap banget nih bencana yang ada di Buleleng. Bagaimana antisipasinya itu kita harus namanya melek informasi. Informasinya dapat dari mana? Kalau di era sekarang itu melalui digital yaitu sosmed dan grup-grup WhatsApp seperti itu. Jadi kalau misalnya Evan tanya waspada bencana apa yang kita harus waspadi, semua bencana kita harus waspadai dan kita antisipasi. Seperti gitu De Evan. Terima kasih. Ya sudah terjawab ya Evan ya. Tadi ada yang ingin bertanya lagi, silakan Kak Cantik ya. Cek. Iya, silakan perkenalkan diri. Jadi perkenalkan nama saya Andina. Arina. Jadi di sini pertanyaan saya itu bagaimana menanggapi generasi milenial yang acuh terhadap sosialisasi tanggap bencana di sosial media maupun di sekolah atau di masyarakat. Oke, bagaimana? Sebelum dijawab mungkin ada yang ingin diberikan, door prize maksudnya Kak Happy. Size-nya? Suka warna apa Arina? Putih. Bawa ya warna putih enggak Kak Happy? Oh lengkap ini kita Mejiku Hibiniu nih warnanya. Mejiku Hibiniu nih lengkap. Boleh deh. Kamu mau apa pilihnya? Kaos, topi, tumbler. Maunya apa nih? Jangan semuanya ya. Jadi kita promosi sekalian jualan nih. Mau baju. Topi, tumbler boleh? Tumbler deh boleh deh. Tumbler, jadi rajin bawa tumbler, bawa minum ke sekolah ya. Tumbler. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Boleh dengan dijawab dulu ya Kak Happy ya. Dengan adik siapa tadi? Karin, oke baik. Bagaimana kita menanggapi generasi milenial yang acuh terhadap sosialisasi tentang bencana? Oke, jadi begini, mau tidak mau, suka tidak suka, jadi kita juga harus ikut terjun atau ikut cemplung di dalam generasi itu. Contohnya TikTok nih ya, teman-teman mungkin ikut banyak atau nonton TikTok. Jadi kita mau nggak mau tuh harus bikin namanya TikTok, tapi tentang informasi cuaca, iklim, gempa bumi, karena hal yang menarik tuh di TikTok, gimana cara kita bisa mix and match-nya info kita ke dalam TikTok. Ya mau nggak mau bikin parodi, bikin impersonate, tapi tetap di dalamnya informasi tentang BMKG itu sendiri. Nggak mau, kita nggak mungkin harus saklek ngikutin yang zaman dulu, enggak. Karena sekarang itu eranya era digital, kita tidak boleh angkat tangan juga, udah kita yang zaman dulu aja, nggak mungkin, nggak bisa. Jadi kita harus tetap berputar dan ikut terus era zaman sekarang itu mau nggak mau, dan harus itu dan wajib. Kemudian insan per BMKG-an juga sekarang juga teman-teman milenial juga, jadi mereka juga yang muter otak, jadinya mereka juga ada tim, istilahnya tim kreatifnya juga ada. Kita harus terjun ke dunia kalian tuh harus gitu. Salah satu cara menarik kalian biar tertarik dengan informasi kita, seperti itu. Oke, sudah jelas ya Dek Arin ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau belum jelas silakan ditambahkan, nggak apa-apa. Sudah pas? Baik, silakan yang berikutnya. Mantap, silakan maju. Baiklah, sebelumnya terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Gede Kawama Wiguna dari kelas 12 IPS 2. Kawapa, tadi Awawa itu ya? Ya. Awawa, panggilannya Awawa. Enggak, Kawama. Kawapa. Ya, Kawama. Baiklah, yang ingin saya tanyakan yaitu apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial untuk cepat tanggap dari bencana alam itu, selain menunggu informasi dari sosial media seperti Instagram, kan lama itu waktunya katanya 10 hari. Nah, sebelum 10 hari itu pasti ada antisipasinya dulu. Apa sih yang harus kita lakukan sebelum menunggu, selain menunggu info dari BMKG ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Mbak Fia mau dikasih hadiah apa nih? Door prize apa nih?
Wah, tepuk tangan buat Awawa. Boleh dipakai? Asik, asik. Mantap. Tambah ganteng ya, pakai topi dari BMKG ya. Baik. Dijawab ya Kak Happy ya. Oke, baik. Senang Mbak. Oke, baik, senang banget ini apa nih itu euforia adik-adik mulai tertarik terhadap informasi tentang kebencanaan itu sendiri. Jadi bagaimana antisipasi yang akan dilakukan? Pertama itu mungkin install namanya Info BMKG. Ada yang sudah install Info BMKG belum? Padahal saya udah siapin hadiah ini. Udah ada yang belum? Sudah ada yang belum? Kasih door prize lagi nih. Enggak boleh. Harus dari lama-lama. Atau follow Instagram. Follow Instagram. Info BMKG. Follow Instagram. Follow Udah Instagram. ada yang follow belum? Iklim Bali. Oke. Belum. Oke, baik, mungkin salah satu antisipasinya itu ya dengan install Info BMKG. Kenapa? Karena di dalam Info BMKG itu ada namanya informasi cuaca. Jadi setiap hari teman-teman Meteo itu mengupload namanya info cuaca, perakiraan cuaca yang akan terjadi besok hari. Jadi teman-teman bisa antisipasi sih, kalau misalnya tadi bilangnya informasi 10 hari itu informasi iklim. Informasi iklim akan terjadi selama 10 hari ke depan, kemudian analisis 10 hari yang kemarin, terjadi apa, kekeringan kah, terus kemudian 10 hari lagi akan terjadi hujan besar kah, jadi itu di versi iklimnya. Kalau di versi cuacanya, ada namanya perakiraan cuaca yang diupdate setiap hari. Jadi teman-teman jika mau berkunjung itu, besok mau kemana nih, lihat info BMKG ternyata di daerah Singaraja, di Tejakula nih besok mau hujan. Jadi antisipasinya adik-adik bawa jas hujan, bawa payung, atau tidak berpergian sama sekali. Seperti itu Kawa. Jadi kita ada tuh namanya, maaf. Jadi kita tuh ada namanya informasi perakiraan cuaca. Tiap hari kita update kok. Kalau misalnya kejauhan info BMKG ada namanya Instagram BMKG 3 Bali. Mereka itu yang punya perakiraan cuaca setiap hari. Khusus di Bali. Terus mereka juga ada perakiraan gelombang juga ada. Kalau kita bagian iklimnya. Baik, Evan, Arina, dan Gede Awawa dapat nilai A ini dari wakil kepala sekolahnya ya, karena sudah bertanya. Kita beri aplaus nih kepada ketiga penanya. Masih ada slot waktu nanti ya, bisa bertanya kembali, sabar menanti begitu ya. Sebelum juga kita akan dengarkan kembali pemaparan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah. Bapak, ini apa kira-kira dampak yang bisa dirasakan milenial tanggap cuaca dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, baik itu secara internal dan juga eksternal begitu. Apakah ini memberikan dampak positif dan pengetahuan milenial kepada SMA Negeri 4 Singaraja? Ya, jadi terima kasih Bu. Jadi semacam kegiatan semacam ini kan merupakan kegiatan yang edukasi Bu ya. Jadi tujuannya agar anak-anak kami, siswa kami itu tanggap, kan begitu tujuan terhadap cuaca yang selama ini begitu ekstrim, yang tidak menentu. Jadi tentunya edukasi semacam ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi siswa kami. Jangankan cuaca yang lain, kadang-kadang kita mendapat atau menerima informasi tentang suhu udara saja kita udah kayaknya udah senang nih. Nanti suhu udara hari ini segini loh, oh pantesan sejuk. Suhu udara hari ini oh begini loh tinggi. Minimal kita dengan membaca itu, minimal kita di pribadi pasti sudah antisipasi. Oh nanti akan ada hujan, kita udah antisipasi. Jadi informasi semacam ini tentunya sangat berguna sekali Bu. Gitu. Ya, termasuk ini sudah bukti ya Pak ya, iya, dampak Ibu. positif yang dirasakan Betul, oleh siswa-siswi SMA Negeri 4 gitu. begitu. Mereka dengan antusiasnya ingin bertanya, ingin tahu Ibu, rasa ya. keingintahuannya begitu. Jadi ya. apa yang harus saya lakukan ketika Iya, cuaca betul. seperti ini, Betul. atau minimal sebelum terjadi sesuatu apa yang harus saya lakukan. Iya. Tidak harus menunggu juga dari informasi dari BMKG, tapi apa yang bisa saya lakukan ya. Nanti Iya. kalau cuaca seperti ini. Gitu. Iya, apalagi jauh dari orang tua, salah satunya si Evan dari Kelungkung. benar, Kan pasti dagdikdukser ya. Kalau udah yang namanya berkaitan dengan bencana itu punya rasa kekhawatiran begitu ya, jauh dari orang tua, apa yang mesti dilakukan. Nah, dengan Jadi, adanya benar sekali, sosialisasi Bu. seperti ini apalagi ya Pak kita ya. Singaraja ini kan hujan sedikit, kadang-kadang di daerah bawah itu pasti selalu akan terjadi banjir lah. Jadi
Maka dari itu begitu ada hujan deras kita udah mulai nih, di mana ya ada banjir di Iya, Buleleng ya. iya, oke. Kayak gitu. Jadi informasi semacam ini sangat, edukasi semacam ini juga sangat berguna Bu, Penting, bagi siswa baik. kami. Yang memang notabene sekolah kami juga berada di daerah bawah sini Bu. Nggih, Jadi nggih. daerah dekat-dekat banjir lah Iya, gitu. iya. Nggih. Baik, ya. Baik adik-adik yang sudah berkumpul di ruang Serbaguna SMA Negeri 4 Singaraja, teman Pro 2 dan juga pemirsa YouTube. Kita juga akan simak bersama ya presentasi dari penyampaian begitu ya dari Kak Via dan juga Kak Happy. Kita dengarkan bersama. Silakan. Ya, untuk adik-adik semua, di sini kami mau infokan kalau mungkin ada yang tahu di sini kelas 3 ya. Ya, kelas 3 kan udah ada planning mau kuliah di mana gitu. Ya, mungkin ada yang minat mau ke sekolah ke perguruan tinggi kedinasan. Nggak ada. Ya, untuk dari BMKG sendiri itu ada sekolahnya, namanya STMKG. Dia itu tempatnya ada di Tangerang. Ya, di Tangerang. Dia sistemnya semi militer. Jadi lulus dari STMKG itu sudah pasti ditempatkan di BMKG di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu capek-capek cari kerja. Jadi setelah lulus sudah pasti ditempatkan di BMKG. Kemudian sudah pasti jadi PNS golongan 3A. Keunggulannya di situ sekolah kedinasan. Kemudian dia ada semua jurusan, bisa IPA, IPS dan bahasa bisa masuk di sana. Kemudian ada berbagai macam jurusan, meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi. Jadi kampus kita itu letaknya ada di Tangerang. Di Tangerang yaitu Jakarta. Satu-satunya hanya satu yaitu di Jakarta. Jadi teman-teman yang mau berminat bikin goyah yang sekarang, mudah-mudahan. Ya. Siapa tahu ada yang mau gabung sebagai insan BMKG seperti kita ini. Ya. Boleh jurusannya boleh apa aja, boleh kata Mbak Via, IPA, IPS, Ya, bahasa juga sudah bisa. teknik, semua kita bisa masuk ke dalam sekolah kampus kita itu BMKG. Juga di STMKG itu sekolahnya gratis ya, dan malah mendapatkan tunjangan tiap bulannya. Gratis, tidak bayar. Dapat tunjangan tiap bulan, sudah langsung jadi PNS di BMKG 3A. Itu keunggulannya di sekolah kedinasan. Mungkin ada yang mau coba, silakan. Dia sama seperti STAN, ya keunggulannya di situ. Ya sudah, sepertinya adik-adik tertarik ya dari tadi serius menyimak nih, terutama Arina. Oke, kita buka sesi tanya jawab kembali. Boleh dari saya Mbak Ayu? Silakan. Nah sekarang terbalik nih, adik-adik yang menjawab, kakaknya ngasih Boleh, pertanyaan. ini pertanyaannya dari awal harusnya. Dari tadi kita panjang lebar tentang BMKG. Apa sih singkatannya BMKG? Ada yang tahu? Ada yang tahu soalnya banyak banget yang belibet nih ngomong BMKG, kepanjangan BMKG. Yang lain aku maunya yang lain, jangan kamu terus. Nih sisi kanan belum nih, boleh Mbak cantik yang dari kejauhan dari tadi gandengan tangan aja. Boleh Mbak. Aduh, kayaknya ini bintang kejuaranya SMA 4 ya. Jadi kepanjangan dari BMKG sendiri itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, baik. Benar nggak? Benar. Oke, boleh tepuk tangan buat teman kita. Kadonya apa Mbak Via? Kamu tahu nggak BMKG itu tentang apa aja sih? Biasanya kalau yang saya tahu secara betul. umum dia memberikan informasi berupa iklim atau mungkin bencana yang akan datang, misalkan kayak hujan atau segala macam sih setahu saya. Betul. Boleh Mbak Via? Iya. Terima kasih. Oke, baik benar kata adik teman kita, BMKG itu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang pertama itu M-nya itu meteorologi tentang cuaca. Cuaca itu yang informasi
Bukan, itu beda lagi bidangnya. Meteorologi jadi yang hujan hari ini, hujan besok itu punyanya cuaca. Kalau klimatologi, informasi tentang iklim. Nah, tentang perubahan iklim punya kita. Terus kemudian informasi kekeringan, informasi perakiraan 10 hari ke depan itu ranahnya klimatologi. Kemudian ada yaitu G-nya geofisika, itu tentang gempa bumi, dan kemudian informasi tsunami itu punyanya teman-teman di geofisika. Mungkin ada teman-teman yang sudah datang ke kantor BMKG? Belum ya? Jadi kantor kita tuh ada 4. Pertama di Jemberana 1, yaitu tentang klimatologi. Ya ini saya dan Via. Kemudian cuaca itu adanya kebanyakan ada di bandara. Semua bandara itu tentang BMKG cuaca. BMKG yang informasinya tentang cuaca hari itu. Kemudian yang ketiga ada BMKG gempa bumi. Sanglah. Adanya di Sanglah ya, itu di pusat kota. Jadi ada 4. Kemudian ada satu lagi pusat BMKG wilayah 3 ada di Tuban. Mereka tuh memberikan peringatan dini tentang hujan ekstrim itu sendiri. Jadi ada 4 kantor BMKG di Bali. Lanjut Mbak Ayu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin dari Kak Via, ada pertanyaan kepada adik-adik? BMKG. Ada yang nanya boleh nggak? Ada yang mau nanya lagi? Memancing pertanyaan nih BMKG ini. Oke, yang mana nih Kak? Happy? Kiri boleh deh, kiri. Tengah Paling tadi. pojok ya? Ini Mbak ini. Ya pakai baju Hirafos. Iya boleh. Wah, ini ada artinya nih Hirafos. Oke, silakan. Wah, dapat nilai A langsung dari wakil kepala sekolahnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 12 Bahasa 2. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana langkah-langkah bukit itu sendiri dan kemudian hujan itu bakal jatuh ke daerah depannya bukit. Jadi Singaraja ini kebagian hujannya nanti gitu. Mungkin yang menyebabkan Singaraja itu identik dengan suhu tinggi. Kemudian ciri-ciri juga mau turun hujan itu ya suhunya tinggi karena penguapan yang akan dibutuhkan itu tinggi. Jadi istilahnya gerah itu Mbak Ayu ya. Jadi hujan itu perlu energi untuk turun. Jadi uap itu atau panas itu yang membuat kita merasa gerah karena akan turun hujan. Antisipasinya gitu. Mungkin yang kedua, kalau saat panas itu mungkin pakai ini ya. Kalau apa sekarang? Sunblock atau sunscreen biar agak nggak gosong-gosong gitu, menjaga kulit tetap kinclong seperti itu. Oke. Wah, itu sudah diberikan tipsnya ya. Kalau ingin tips lain mungkin setelah dialog ada lagi sesi tanya jawab. Tapi karena waktunya sangat terbatas begitu ya. Ada tambahan mungkin Pak Atau Wakil? mungkin bisa, jadi untuk anak-anak antisipasi cuaca yang begitu panas, mungkin anak-anak harus selalu membawa air minum. Betul. Jadi agar terhindar dari dehidrasi. Jadi anak-anak harus tetap minum, jadi air minum harus tetap maksimal minimal 8 gelas. Jadi dengan cuaca yang panas kalian tuh harus tetap minum sehingga kondisi kalian tetap fit. Mungkin kurang lebih begitu Bu ya. Betul Bapak, betul. Biar nggak lemes juga Bapak ya. Terus dehidrasi juga kan bikin otak nggak fokus seperti itu Pak ya. Baik, tips-tips yang sudah disampaikan oleh narasumber itu menutup dialog tangga bencana ya karena keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf ya kepada Mbak Happy, Mbak Via dan juga Pak Wakil. Terima kasih atas kesediaan waktunya sudah sharing seputar informasinya terkait bagaimana peran generasi milenial tanggap cuaca ya. Yang pastinya nanti di perjalanan semoga selamat. Sampai di tujuan. Terima kasih. Terima kasih ya. Dan juga adik-adik yang sudah bertanya, menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber, kami juga ucapkan terima kasih. Demikian dialog tangga bencana seputar topik generasi milenial tanggap cuaca. Dan dengan berakhirnya kegiatan ini, saya Ayu Sundari pamit undur diri bersama tim dan kerabat kerja RRI Singaraja. Sampai jumpa. Dan kembali ke studio. Terdengar alunan suara di Bali Utara. Lintas gelombang terpancar jelas di udara. Menggugah hati ini tuk hendak mencarinya. Di manakah letak suara itu? Di Pulau Dewata, Bali Utara. Pro 2 FM Singaraja. Teman-teman terbaik kamu. Teman-teman
teman-teman terbaik kamu. Teman-teman terbaik kamu. 105.4 FM Singaraja. Cek 1, 2, 3. Oke, untuk teman-teman boleh nggak masih ngumpul dulu? Masih ada door prize yang belum